Salam sejahtera pemirsa HCBN dimanapun Anda berada. Senang rasanya bisa berjumpa kembali dengan Anda dalam pembahasan buku Yesus Nama di Atas Segala Nama. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White, yang dalam tulisan lain, Yesus adalah Alfa dan Omega, pencipta langit dan bumi, pemberi setiap pemberian yang baik dan sempurna, dan pemikul beban besar kita. Kepada orang-orang yang bimbang di antara kita, dia menulis tentang seseorang yang merupakan pusat daya tarik yang agung. Kepada mereka yang hancur oleh dosa, dia menawarkan juru selamat yang sempurna, perantara yang agung, perantara yang maha kuasa, dan kapten keselamatan kita. Kembali lagi di sini kita diingatkan ketika kita dalam kesulitan atau ketika kita masuk dalam krisis kehidupan kita, baiklah kita mau selalu datang kepada Kristus, datang kepada Tuhan untuk meminta setiap bantuan, meminta setiap pertolongan, maka di situ Tuhan akan membantu kita. Karena di sini dikatakan bahwa Kristus atau Yesus adalah pemikul beban besar kita. Janganlah kita takut, janganlah kita kecewa ketika kita menghadapi itu sendirian, tetapi percayalah bahwa kita akan selalu menghadapi setiap permasalahan yang kita hadapi itu bersama dengan Kristus. Judul pada hari ini yaitu saluran. Ayat inti kita terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-20 yang berbunyi, "Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir." Dengan pemberontakan dan kemurtatan, manusia mengorbankan kemurahan Allah. Bukan hak manusia, karena manusia tidak mempunyai nilai selain yang telah diberikan kepada anaknya yang kekasih. Hal ini harus dimengerti. Ia mengorbankan hak istimewanya di mana Allah dengan kemurahan telah memberikan anaknya sebagai pemberian cuma-cuma. Harta yang berharga dimaksudkan untuk digunakan meninggikan maksud dan kemuliaannya, dan keuntungan bagi makhluk yang telah Ia ciptakan. Pada saat manusia menolak untuk mematuhi hukum kerajaan Tuhan, saat itu juga manusia kehilangan kesetiaannya terhadap pemerintahan Tuhan, dan ia telah membuat dirinya tidak layak bagi semua berkat yang Tuhan akan berikan kepadanya. Baik, di sini diingatkan kembali kepada kita ketika Adam dan Hawa memberontak di Taman Eden ketika mereka melawan akan perintah Tuhan. Disitulah mereka tidak mendengarkan akan apa yang Tuhan perintahkan kepada mereka, atau mereka tidak mau mendengarkan setiap perkataan daripada Tuhan. Maka disitulah terjadi pemberontakan, disitulah terjadi dosa yang telah dilakukan oleh Adam dan Hawa. Karena di sini dikatakan iblis atau si ular itu telah menipu Hawa, dan Hawa juga merayu suaminya atau si Adam untuk memakan buah yang dilarang oleh Tuhan, dan akhirnya mereka pun jatuh ke dalam dosa. Di sini dikatakan dengan pemberontakan dan kemurtatan manusia mengorbankan kemurahan Tuhan. Ya, seringkali dalam kehidupan kita juga kita selalu memberontak, kita selalu melawan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Baik itu dalam pilihan kehidupan kita, baik dalam setiap dalam setiap apapun yang kita lakukan, seringkali kita tidak menanyakan Tuhan. Seringkali kita memilih jalan kita sendiri, dan disitulah terjadi pemberontakan atau terjadi kesalahan yang kita lakukan sendiri dalam kehidupan kita. Ketika kita memilih jalan kita sendiri, disitulah terjadi kekecewaan yang akan kita alami. Walaupun awalnya kita merasa ini jalan saya, tetap saya akan memilih jalan ini. Tapi ketika Tuhan memberikan jalan yang satunya untuk kita lewati, kita malah tidak mau mengikuti jalan itu, dan pada akhirnya kita akan kecewa. Dan ketika kita kecewa, di situ juga kita akan kembali mempersalahkan Tuhan atas setiap kekecewaan kita yang kita alami. Di sini dikatakan pada saat manusia menolak untuk mematuhi hukum kerajaan Tuhan, saat itu juga manusia kehilangan kesetiaannya terhadap pemerintahan Tuhan, dan ia telah membuat dirinya tidak layak bagi semua berkat yang Tuhan berikan kepadanya. Ketika Adam dan Hawa ini menolak untuk mematuhi setiap hukum di kerajaan Tuhan, atau mematuhi setiap hukum-hukum atau perintah-perintah yang Tuhan berikan, disitulah dia juga menolak setiap berkat atau setiap pemberian yang Tuhan titipkan kepada tangan mereka. Ini adalah posisi manusia pada saat ia menceraikan dirinya dengan Tuhan oleh akibat dari pelanggarannya, dan ia tidak lagi layak mendapatkan udara untuk bernafas, sinar matahari, atau elemen terkecil dari makanan. Dan alasan manusia tidak dibinasakan adalah karena Allah sangat mengasihinya, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang dikasihinya, supaya ia menanggung akibat dari pelanggaran-pelanggaran manusia. Kristus telah mengajukan diri sebagai penjamin dan pengganti manusia. Bahkan seorang manusia melalui kemurahan yang tiada taranya memiliki pengalaman seperti Adam dan Hawa sebagai peringatan untuk tidak melanggar hukum Tuhan seperti yang mereka lakukan.
Sebagaimana manusia menikmati berkat Tuhan akan sinar matahari, makanan, seharusnya ada bagian dari diri manusia yang ingin menyembah Tuhan dan dalam ucapan syukur dan pengakuan bahwa semua berasal dari Tuhan. Yang di sini diingatkan kembali kepada kita ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, ketika mereka tidak mau lagi untuk mendengarkan perintah daripada Tuhan. Disitulah mereka menceraikan atau memisahkan diri mereka diri mereka daripada Tuhan. Dan di sini juga kembali kepada kita masing-masing dalam setiap apapun yang kita lakukan, baiklah kita mau selalu menanyakan Tuhan, mau selalu tanya kepada Tuhan apa yang harus kita lakukan, jalan-jalan apa yang harus kita ambil dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita salah mengambil langkah, karena dan setiap langkah-langkah yang kita ambil itu mungkin di mata kita memang benar, tetapi di mata Tuhan salah. Dan ketika kita mengambil jalannya kita sendiri, disitulah terjadi kekecewaan. Dan ketika terjadi kekecewaan, disitulah kita sudah mulai menyalahkan Tuhan dengan setiap pilihan-pilihan yang kita ambil. Sini dikatakan ketika Adam dan Hawa memakan buah itu, di situ dikatakan Adam dan Hawa ketika memakan buah mereka akan mati. Tetapi di sini dikatakan Tuhan sangat mengasihi, Yesus sangat mengasihi Adam dan Hawa, sehingga Tuhan mengirim anaknya yang tunggal untuk menebus setiap dosa-dosa atau kesalahan-kesalahan manusia, yaitu Yesus rela turun ke dunia, turun ke bumi yang berdosa ini untuk menebus setiap dosa-dosa yang manusia telah lakukan di kayu salib. Di sini dikatakan melalui kemurahan yang tiada taranya memiliki pengalaman seperti Adam dan Hawa sebagai peringatan untuk tidak melanggar hukum Tuhan seperti yang mereka lakukan. Sebagaimana manusia menikmati berkat Tuhan akan sinar matahari, makanan, seharusnya ada bagian dari diri manusia yang ingin menyembah Tuhan dan dalam ucapan syukur dan pengakuan bahwa semua berasal daripada manusia. Kembali juga kita diingatkan untuk selalu bersyukur dengan setiap apapun yang kita alami atau dengan setiap kondisi yang apapun yang kita jalan dalam kehidupan kita. Dan di sini dikatakan sebagaimana manusia menikmati berkat Tuhan akan sinar matahari dan makanan. Ketika kita bangun pagi atau ketika kita beraktivitas, biarlah kita selalu melihat bagaimana ciptaan Tuhan, bagaimana keindahan Tuhan yang Tuhan berikan ke dalam dunia ini. Ketika sudah ada matahari, ketika sudah ada udara untuk kita bisa hirup dan kita bisa bernafas, disitulah kita harus selalu bersyukur. Walaupun dengan setiap hal-hal kecil kita selalu diajarkan untuk bersyukur dengan setiap berkat-berkat yang Tuhan titipkan. Walaupun itu berkat itu tidak besar, tetapi biarlah dari hal-hal terkecil kita harus selalu bersyukur, belajar bersyukur. Maka disitulah ketika kita memberikan suatu berkat besar atau Tuhan menitipkan suatu berkat yang harus kita tanggung jawabkan itu, maka kita akan selalu bersyukur dengan setiap apapun yang kita miliki. Dan biarlah dalam kehidupan kita juga, walaupun banyak sekali masalah, banyak sekali pencobaan, biarlah kita mau selalu bersyukur, karena setiap masalah-masalah kehidupan yang kita hadapi itu akan selalu menguatkan iman kita. Biarlah iman kita selalu akan bertumbuh ketika kita menghadapi setiap masalah-masalah kehidupan kita. Dan jangan lupa kita selalu bersyukur dengan setiap berkat-berkat yang Tuhan berikan. Dan di sini dikatakan manusia melanggar hukum Allah, dan melalui penebus janji yang baru dan segar telah diciptakan pada dasar yang berbeda. Semua berkat harus datang melalui seorang perantara. Sekarang semua anggota dari umat manusia diserahkan sepenuhnya ke dalam tangan Kristus. Dan apapun yang kita miliki, apakah pemberian berupa uang, rumah, tanah, atau kekuasaan berpikir dan kekuatan fisik, talenta intelektual dalam kehidupan sekarang ini, dan berkat di masa yang akan datang, ia telah ditempatkan ke dalam kepemilikan kita atas harta Allah untuk digunakan dengan setia dan membantu orang lain. Setiap pemberian telah dimeteraikan dengan salib dan membawa citra dari Yesus Kristus. Semua hal datang dari Allah, mulai dari hal yang terkecil sampai dengan berkat yang terbesar. Semuanya mengalir kepada suatu saluran. Pengantaran seorang manusia sempurna ditandai dengan darah yang tak ternilai harganya, karena ini adalah hidup Allah sendiri di dalam anaknya. Iman dan perbuatan, halaman 26 dan 27. Kembali kita diingatkan kembali di sini dikatakan sekarang semua anggota dari umat manusia diserahkan sepenuhnya ke dalam tangan Kristus, dan apapun yang kita miliki, apakah pemberian berupa uang, tanah, rumah, atau kekuasaan berpikir atau kekuatan fisik dan talenta intelektual dalam kehidupan sekarang ini dan berkat di masa yang akan datang, telah ditempatkan ke dalam kepemilikan kita atas
harta untuk digunakan dengan setia dan membantu orang lain. Ya, dalam berkat-berkat yang Tuhan titipkan, baik itu berupa uang, tanah, atau berkat-berkat yang lainnya, atau talenta-talenta yang Kristus sudah berikan kepada kita, janganlah kita sia-siakan talenta-talenta atau berkat-berkat yang Tuhan berikan atau titipkan ke dalam kehidupan kita. Janganlah kita menggunakan itu untuk kepuasan diri kita sendiri, tetapi biarlah kita mau menggunakan setiap pemberian atau titipan-titipan yang Tuhan berikan itu untuk juga membantu orang lain, untuk juga mementingkan orang lain daripada diri kita sendiri. Di sini dikatakan semua hal itu datang daripada Tuhan sendiri. Dari setiap berkat kita, janganlah kita menganggap bahwa ini usaha kita sendiri. Janganlah kita menganggap bahwa setiap berkat ini karena usaha kerja keras kita. Tetapi ingatlah selalu bahwa setiap apapun yang kita kerjakan, tangan kita lakukan, setiap berkat-berkat yang ada dalam pembendarahan kita, itu semuanya milik Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikan itu untuk menjadi suatu alat untuk kita, apakah kita mementingkan orang lain daripada diri kita sendiri, atau kita selalu mementingkan diri kita sendiri. Dengan darah yang tak ternilai harganya, karena ini adalah hidup Allah sendiri di dalam anaknya. Ya, Kristus datang ke dunia ini diutus untuk menebus setiap dosa manusia, untuk menebus setiap kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan di kayu salib. Disitulah Kristus dengan darah yang ternilai harganya, yang tidak kita bisa bayar, yang kita semua manusia kita tidak bisa membalas kasih Tuhan itu, hanya dengan kita selalu bersyukur dengan setiap apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Baiklah, kita mau selalu mengingat kembali akan pengorbanan Kristus di kayu salib untuk menebus setiap dosa manusia, dan kembali lagi kita selalu bersyukur atas apa yang Tuhan titipkan dalam kehidupan kita. Janganlah kita selalu bersungut-sungut dalam setiap apapun yang kita alami, proses kehidupan yang kita alami, baik itu kita merasa senang atau kita merasa tidak senang dengan setiap apapun yang kita lakukan. Baiklah, kita mau selalu bersyukur. Biarlah talenta-talenta yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan kita, janganlah kita sia-siakan itu, tetapi biarlah satu talenta boleh kita kembangkan itu menjadi talenta yang sangat besar. Dan ketika talenta itu kita sudah punya, dan baiklah kita mau mempergunakan talenta itu untuk membantu orang dan juga untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Baik pemirsa, kita akan berjumpa kembali di pembahasan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.